Selamat datang pemirsa Warisan Budaya Nusantara Streaming TV, menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami di warisanbudayanusantara.com. Selamat menyaksikan. Selamat malam yang mulia. Selamat malam. Perkenalkan, saya Hendra dari media Warisan Budaya Nusantara. Ingin lebih mengenal Pangeran Harry. Bisa perkenalkan yang mulia? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Pangeran Muhammad Hari Gondo Prawiro, sekarang sebagai bangsawan Kutai Kartanegara dan pemerhati seni dan budaya Kalimantan Timur. Dulu saya adalah mantan sekretaris daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan mantan menteri sekretaris Kedatuan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Dan sampai saat ini masih aktif di dunia seni dan budaya dalam kapasitas sebagai pemerhati seni budaya, dan banyak berbicara di webinar tentang sejarah dan budaya Kutai Kartanegara, dan juga aktivitas lainnya juga menjadi seorang penyanyi dengan beberapa buah album yang sudah kami launching. Saya memiliki istri bernama Raden Putrawati dan dua orang anak, Haji Raden Rama Yudiarta Putro Prawiro dan Haji Raden Sinta Surya Kencana. Dari perkawinan anak anda, Haji Sinta memiliki 3 anak yang tentunya merupakan cucu saya. Yang pertama Ratu Tasa, Sultan Harsa, dan Ratu Ariska. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Ini yang mulia, yang saya tahu kan Kerajaan Kutai itu kan kerajaan tertua di Nusantara ini. Bisa dijelaskan secara singkat tentang Kerajaan Kutai? Ya, Kerajaan Kutai Martadipura itu diperkirakan berdiri sejak abad kedua. Pada saat sejarahnya adalah di abad kedua itu cadangan emas dunia itu menipis, sehingga para pencari emas berkeliling dunia, maka ditemukan cadangan emas yang baru, yaitu di Nala Dwipa dan Jawa Dwipa, yang kita kenal dengan Nala Dwipa itu ada di Kutai dan Jawa Dwipa tentu di Pulau Jawa. Sejak saat itu berdatanganlah para penambang emas yang terkenal, Kamboja, Vietnam, Cina, Muang Thai, India, yang mencari emasnya di Kutai Kartanegara. Dan dari pergaulan dengan penduduk asli, lahirlah sebuah kerajaan baru, yaitu Kutai Kartanegara di abad sekitar itu, yang raja pertamanya adalah Kudungga. Kemudian melahirkan anak menjadi raja, yaitu Aswawarman, dan raja yang terkenal di Kutai Kartanegara itu adalah Raja Mulawarman, yang menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana di abad keempat. Kemudian di sekitar abad ke-14 berdiri Kerajaan Kutai Kartanegara di Muara Sungai Mahakam, yang juga pada itu beragama Hindu, dan raja pertamanya adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dari perjalanan sejarah abad ke-16, Kutai Kartanegara yang di Muara Sungai Mahakam di pinggir tepi laut ini masuk memeluk agama Islam setelah diislamkan oleh Tuanku Tunggang Parangan. Sejak saat itulah agama Islam menjadi agama resmi di Kerajaan Kutai Kartanegara. Di abad ke-17 terjadi perperangan antara Kerajaan Kutai Kartanegara dan Kutai Martadipura yang pertama tadi di pedalaman. Kerajaan Kutai Kartanegara berhasil memenangkan perperangan dengan Kerajaan Kutai Martadipura,
sehingga kedua kerajaan itu disatukan menjadi kesultanan, menjadi kerajaan Kutai Kartanegara ing Martandipura. Jadi ada dua kerajaan yang menyatu sampai saat ini, yang kemudian berubah menjadi kesultanan. Peradaban Islam itu sendiri dibawa ke wilayah Kutai itu dari negara mana ya? Bukan, kita dari Makassar, yang orang asli yang Datuk Tuan Kutugang Parangan itu adalah orang dari Bugis gitu. Sumatera. Terus, Dia mengislamkan Kutai setelah mengislamkan Makassar. Jadi dua ulama yang datang, Tuan Kutugang Parangan dan Datuk Ribandang. Tapi Datuk Ribandang cepat kembali ke Makassar karena mendapat laporan bahwa Makassar mulai kembali kepada agama semula, sehingga Datuk Ribandang kembali menyebarkan agama Islam di Makassar dan meninggal di sana. Tuan Kutugang Parangan yang meninggalnya di Kutai Kartanegara setelah mengislamkan Sultan Kutai yang bernama Tuanku Raja Mahkota Mulia Islam. Terus bagaimana pendapat yang mulia tentang spiritual atau mata dari Mbak Putri ini terkait pembangunan IKN? Ya, saya bersama para raja pernah setahun yang lalu aktif membahas ini dalam satu asosiasi, namanya Asosiasi Pengaren Gendut. Bangsawan-bangsawan menamakan diri Asosiasi Pengaren Gendut untuk berpikir bagaimana kita ingin memberikan masukan kepada IKN. Di antara beberapa kesimpulan yang kami ambil, ingin saya sampaikan sekarang bahwa salah satunya adalah bahwa untuk membangun IKN itu sangat diperlukan restu alamnya. Boleh saja pemerintah siapapun ingin membangun, tapi kalau alamnya tidak bisa menerima atau tidak mau menerima keberadaan pembangunan itu, ya nanti akan tercipta kota yang tidak benar. Anggaplah terjadi kekacauan, pertumpahan darah, sebagainya, karena alamnya belum menerima. Pada waktu saya seminar bersama Kiai Haji Mahmud, kami yang Gufron, itu menyatakan bahwa pendapat saya itu dibenarkan karena kalau orang adat di adat Jawa itu harus diruat dan sebagainya, dan lebih-lebih bahwa bukan hanya itu, bahwa bukan hanya alam dan di sebagainya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pun harusnya juga memberikan rahmat dan berkahnya, sehingga kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan berkahnya, insya Allah pembangunan itu akan cepat selesai dan membawa manfaat dan berkah bagi bangsa Indonesia. Jadi antara kesakralan dan menurut pandangan lain, ya harus adanya restu alam. Jangan tidak itu hanya hutan kosong. Mungkin saja di dalamnya ada makhluk-makhluk lain, ada bangunan luar biasa atau istana di dalamnya yang tidak tampak dengan mata kasat. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi dimensinya harus kita betul-betul kita kaji, bukan hanya soal dana, soal perencanaan, tetapi alamnya sendiri harus kita benahi. Demikian. Nah, kalau di dalam sesuatu yang di matanya yang mulia ini tentang misteri atau mistiknya suatu daerah yang ada di Kalimantan itu masih begitu kental apa tidak? Saya pikir kami ini kan adalah masyarakat yang dulunya memiliki kerajaan besar, kerajaan yang dari turun-temurun sejak zaman dahulu, yang tentu agama keraton itu selalu berkaitan dengan hal-hal demikian. Satu contoh, seorang sultan itu tentu tidak akan bisa disamakan dengan seorang presiden, seorang wali kota, bupati, gubernur, karena seorang sultan itu adalah dia di samping memimpin manusia yang hidup, juga dia memimpin manusia yang tidak tampak. Itu sangat erat kaitannya di masyarakat kita, dan yakin itulah kemenangan sultan. Dia tidak hanya memimpin manusia yang nyata, tapi juga dia memiliki kekuatan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat yang tak tampak tadi. Sehingga di dalam keraton atau istana selalu ada upacara-upacara yang sangat berkaitan dengan kedua alam ini mengaruh.
Kayak demikian. Tradisi apa aja yang untuk dijalankan untuk peresmian IKN ini? Ya, kalau sesederhananya tentu adalah upacara yang sederhana sekali, tepung tawar istilahnya. Tetapi kalau menurut saya pribadi tidak cukup itu, juga harus diadakan. Kalau budaya kami, Kutai adat kami perlu erau plus benua atau erau plus bumi, yang sehingga betul-betul ingin memberikan kekuatan, memberikan berkah rahmatnya, sehingga IKN ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kalau masyarakat adat di sana sendiri dengan adanya pembangunan ini tidak bermasalah ataupun ada yang tidak terima, karena kan isu-isu yang di luar itu banyak banget yang mau dibicarakan, ada beberapa sengketa tanah dan lain sebagainya. Menurut yang mulia itu Ya, sengketa tanah itu menurut saya pemerintah punya hak untuk meneliti dengan benar. Karena biar bagaimanapun menurut saya di seluruh Indonesia dulunya yang memiliki tanah ini kan para raja-raja kerajaan itu yang memiliki tanah. Republik ini kan baru tahun 45 ada. Nah, ini dia tentu pada haknya zaman itu dia memiliki tanah dan sebagainya. Bahkan raja-raja kerajaan ini kan bukan kalah perang dengan Republik. Jadi tidak semena-mena negara itu mencaplok hak-hak adatnya. Dia tidak kalah perang. Bahkan raja-raja ini pemilik negara NKRI, dia mengikhlaskan kekuasaan kedaulatannya untuk menjadi sebuah negara. Dia adalah pemilik. Jadi jangan seolah-olah kerajaan itu dianggap kalah perang. Kalau kalah dengan Jepang kita memang dirampas yang bisa-bisa. Kalau kita tidak pernah perang dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru kami adalah pendiri dan pemilik negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Untuk daerah istimewa, Ya. menurut pandangan yang mulia bagaimana? Ya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi kita ingat bahwa kita sudah masuk ke dalam era negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, untuk membangun daerah istimewa sendiri itu tentu perlu pengkajian yang sangat luar biasa. Walaupun kita tahu bahwa kerajaan, raja-raja itu memiliki andil yang besar dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau jujur, saat ini gerak untuk para keraton itu bergerak jelas adalah di bidang pariwisata. Karena dia memiliki sejarah, dia memiliki budaya, dia memiliki bangunan-bangunan, memiliki pusaka-pusaka yang ini bisa menjadikan sumber objek wisata. Saya banyak berkunjung seperti ke Cina, ke Moskow. Yang sangat digemari oleh turis itu tentu adalah peninggalan-peninggalan daripada zaman-zaman dahulu. Seperti di Moskow itu kita ngelihat bagaimana peninggalan Tsar itu bukan main, kekayaan kereta, mahkota, bungkus-bungkus Quran dan Injil terbuat dari emas berlian. Ini menjadi tontonan yang sangat luar biasa. Demikian pula di Cina, kalau kita ke sana ada istana bawah air, kuburan para raja dan sebagainya, itu yang jadi tontonan. Kita memiliki hal yang sama. Sana ini kita perkuat, kita pelihara, keraton-keraton itu mendapat subsidi untuk membangun istananya dan kembali dengan baik, memperindah, bukan untuk mengembalikan kekuasaan, tapi bagaimana mempertahankan, melestarikan keindahan pada istana dan keraton itu. Kemudian dia memiliki pusaka yang patut dipertontonkan, harus dijelaskan kepada masyarakat sehingga dia merupakan kekayaan daripada sebuah museum. Nah, lalu seorang raja itu saat ini merupakan media antara bagaimana masyarakat adat aspirasinya bisa sampai ke pemerintah dan sebaliknya. Nah, oleh karena itu para kesultanan harus memperhatikan potensi masyarakat adatnya. Kalau dia memang daerah penenun, kenapa tidak dia mengembangkan tenunan warisan budayanya itu menjadikan salah satu core bisnis daripada daerahnya. Jadi dia merupakan perpanjangan tangan rakyat untuk membuat pasar. Kalau misalnya di Kalimantan Timur terkenal dengan ukiran-ukiran Dayaknya, dengan manik-maniknya, nah ini perlu kita kembangkan masyarakat adat ini melalui UKM, kan masalah sumber
Dana kan sekarang jelas bahwa pemerintah menyediakan, Bank Indonesia selalu siap untuk menjadi bapak angkat. Jadi tidak harus menjadi daerah istimewa. Tapi kalau dia bisa mengangkat budaya bangsa, budaya daerahnya, bisa mengembangkan rakyatnya, tentu dia adalah seorang pemimpin yang sejati. Belum lagi kita bicara saat ini mungkin karena sudah lama keraton itu tidak berfungsi, mungkin sudah sekitar 70 tahun, tentu SDM-nya perlu diciptakan kembali. SDM-nya sudah menyebar, bahkan mungkin sudah berkembang di daerah, di dalam masuk di organisasi pemerintahan. Jadi kalau untuk membangun daerah istimewa kembali, perlu kita kaji baik-baik. Saya mendukung, tapi menurut saya jangan asal membangun daerah istimewa tetapi tidak menghasilkan apa-apa untuk masyarakat. Terima kasih Ya. Yang Mulia atas wawancaranya hari ini. Salam budaya. Terima kasih. Salam budaya. Ya, tuh. Budaya warisan. Ini isinya tentang budaya semua ya. Budaya pariwisata dan Wisata, ya. Bagaimana menurut pendapat Yang Mulia tentang media warisan budaya Nusantara ini? Ya, saya mengenal majalah ini sebenarnya sudah lama karena kedekatan kami dengan Sultan Sepuh yang juga salah satu mungkin pendiri daripada majalah ini. Jadi mengenal baik masalah ini. Dan tentunya ini sangat dibutuhkan oleh generasi kita, oleh bangsa kita. Karena ini adalah bukti-bukti otentik yang terekam, yang bisa dibaca sepanjang zaman. Karena isinya adalah tentang sejarah, tentang kerajaan, tentang kebudayaan dan lain sebagainya. Dan tidak semua orang yang banyak memperhatikan masalah sejarah dan budaya. Jadi keberadaan majalah ini saya pikir salah satu bukti nyata bahwa kita ingin melestarikan dan mengembangkan budaya sendiri. Karena budaya itu kan tidak statis sebenarnya, berkembang sesuai zamannya. Ya, itu budaya. Jadi dengan adanya buku ini tentu banyak aspirasi yang bisa tertulis di sini, disimpan, disampaikan untuk masa-masa generasi yang akan datang, maupun generasi yang sekarang. Jangan sampai mereka tidak mengenal budayanya sendiri. Ini repot kalau sudah tidak mengenal budayanya sendiri. Saya terus terang bertanya pada diri saya sepulang saya dari Jepang. Kalau di Jepang itu penghargaannya terhadap orang tua, hormatnya itu luar biasa. Saya kaki saya naik kereta, ada orang yang lebih tua saya karena dia bangun mempersilahkan saya untuk duduk. Itu hebatannya. Tegur sapanya bagus. Tapi kita dianggap bangsa yang bangsa yang besar. Mungkin terhadap orang tua nggak begitu jelas juga sekarang. Mungkin ini karena pengaruh pelajaran di sekolah-sekolah budi pekertinya tidak begitu diperjelas. Saya mempertanyakan gimana sih budaya Indonesia sendiri. Kalau saya datang dari Jepang luar biasa saya kagum. Bagaimana beliau masyarakat Jepang itu menghargai budayanya, menghargai orang tua. Itu luar biasa sekali. Kita sendiri mohon maaf, kita mungkin kalau kita naik kereta atau naik bus, kalau kita udah tua nggak mungkin didudukkan, santai-santai aja anak mudanya. Kalau di Jepang dia pasti berdiri, mengalah dengan orang yang lebih tua. Itu salah satu menurut saya hal-hal yang begitu. Oleh karena itu yang perlu diwarisi kita menurut saya sekarang, dan saya berbicara dengan beberapa pakar tokoh, yang perlu kita pertahankan itu sekarang adalah bagaimana mempertahankan budaya kepemimpinan istana Kuing Keraton. Itu negara NKRI, sebelum negara NKRI itu kan seperti Kutai aja sudah berapa abad mempertahankan kesultanan itu, sampai 45 sampai tahun 60. Kami tahun 60 baru menjadi daerah istimewa setelah kembali kepada daerah biasa. Dulunya kami berabad-abad menjadi sebuah kerajaan, sebuah negara. Itu tidak lepas dengan kepemimpinan para leluhur kami, para raja kami memiliki suatu budaya kepemimpinan yang luar biasa. Dan ini pernah saya tulis dalam disertasi saya. Saya sangat menghormati, mengagumi, dan sangat memuliakan nenek moyang saya bahwa beliau bisa menciptakan bagaimana memimpin suatu negara, suatu bangsa. Yang itu tertulis dalam disertasi saya dalam mencapai gelar doktor di Universitas Airlangga. Demikian.